Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arniati dari Prodi Pendidikan Sosiologi 4B Universitas Hamdan Wadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dramaturgi yang dikemukakan oleh R.T. Gottman, di mana teori dramaturgi itu yaitu manusia bertindak berdasarkan waktu, ruang, dan halayaknya dengan feedback yang diharapkan. Misalnya, teman-teman bertemu dengan calon mertua. Tidak mungkin teman-teman bilang, iya sih, saya apa adanya. Enggak, pasti teman-teman akan berdrama, memerankan peran sebagai calon menantu. Nah, sama halnya ketika calon mertua bertanya dengan segala hal yang mereka ingin tahu dari calon menantunya. Artinya, drama itu tidak negatif, karena manusia akan terus berdrama. Manusia akan memerankan peran sesuai dengan waktunya. Misalnya, ketika siang, kita akan berperan sebagai mahasiswa, tapi ketika malam dan kembali ke rumah ya udah, enggak. Artinya waktu yang menentukan peran kita sebagai apa. Ruang, misalnya nih di ruang, di konser kita tidak apa-apa jika berteriak-berteriak selama di ruang yang benar. Gak mungkin kan kita berteriak-berteriak di pinggir jalan, gak ada apa-apa kita berteriak, dan gak banget. Ketika kita bertindak tidak sesuai dengan peran kita, itu akan terlihat aneh. Nah, dalam teori dramaturgi itu ada namanya panggung depan dan panggung belakang, front stage atau backstage. Nah, panggung depan ini tempat di mana aktor melakukan pertunjukan di hadapan audiens. Di sini, individu berusaha mempertahankan citra tertentu sesuai dengan harapan sosial dan norma yang berlaku. Contohnya nih, seorang karyawan yang bekerja dengan profesionalisme di depan klien. Sedangkan panggung belakang itu tempat di mana aktor dapat bersantai, melepaskan diri dari peran yang dimainkan. Di panggung depan, di sini individu tidak perlu mempertahankan citra tertentu dan dapat bersikap lebih alami dan jujur. Contohnya, karyawan yang bercanda dengan rekan kerja di ruang istirahat. Selanjutnya ada panggung luar atau offstage. Ini adalah ruang di luar panggung depan di belakang di mana individu berinteraksi dengan audiens yang berbeda dan mungkin memainkan peran yang berbeda. Ini bisa mencakup interaksi dengan orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam pertunjukan utama. Selanjutnya ada elemen pertunjukan. Nah, yang pertama itu ada penampilan atau appearance, merujuk pada aspek visual dari pertunjukan, termasuk pakaian, gaya, rambut, atribut fisik lainnya yang digunakan untuk mendukung peran yang dimainkan. Nah, yang kedua ada gaya atau manner, cara individu berbicara, bergerak, dan bertindak yang membantu mendefinisikan peran dalam interaksi sosial. Ini mencakup sikap, intonasi, suara, dan bahasa tubuh. Yang ketiga ada setting atau pengaturan. Lingkungan fisik di mana pertunjukan berlangsung. Setting ini mencakup lokasi, dekorasi, dan objek yang ada di sekitarnya yang mendukung peran yang dimainkan. Misalnya nih, kantor sebagai setting sebagai seorang kerja kantoran. Dramaturgi Gottman ini memberikan kerangka untuk memahami bagaimana individu berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari penjelasan saya yang tadi. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.